Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adin Syabab. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana saya janjikan pada video part 3 kemarin, di video part 4 ini adalah merupakan penutup. Nah, di sini sudah selesai pencopotan kapasitor lama. Kemudian saya sudah sambung juga kapasitor baru. Saya sudah sambung semua jalur sebagaimana mestinya, seperti yang bawaan dari pabrik seperti itu. Nah, kita coba tes di sini. Jangan, sebelum ini kita lakukan pengecekan alat. Kalau memang kapasitor yang rusak atau yang error, maka insya Allah di kapasitor baru ini sudah bisa berfungsi dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambungkan kembali soket listriknya. Ini kita hubungkan, sudah nyala ya. Nah, kita coba di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini sudah berputar sebagaimana kencangnya bawaan dari pabrik sebelumnya. Normal ya. Alhamdulillah. Ini saya sudah matikan, timernya sudah mati. Bunyi mesinnya kita bisa dengar sendiri, sangat kencang. Kita tunggu sampai berhenti baru kita buka. Ini alhamdulillah. Kita coba lagi ya, sekali lagi. Ini bunyi timernya, pemirsa. Kemudian saya matikan ya. Kita bisa dengar bunyi dinamonya berputar atau tabung pengiringnya. Ini sangat kencang sekali. Alhamdulillah. Baik pemirsa, bagi Anda yang akan melakukan hal seperti demikian, saya sarankan wajib untuk memiliki minimal satu alat yang namanya avometer, baik digital atau analog itu sama saja, agar supaya sebelum Anda melakukan pergantian pada komponen elektronik Anda, maka sebaiknya dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah alat lamanya itu masih layak pakai atau sudah layak diganti. Dan kemudian ini semoga bisa menjadi masukan atau saran bagi pemirsa sekalian, bahwa ketika kita memiliki barang elektronik seperti ini, contohnya seperti mesin cuci, maka sebaiknya seperti yang saya lakukan ini, saya dari jauh-jauh hari sebelumnya saya sudah mendatangi melakukan pembelian di kantor terdekat service center Sharp seperti itu. Di sana tinggal kita melapor untuk melakukan pembelian. Kita sebutkan saja tipe dari mesin cuci kita. Misalnya tipe apa, kan di situ beda-beda tipenya, dan kapasitas bebannya. Nanti kemudian mereka sudah tahu kapasitor yang ukuran berapa yang kita pakai. Baiklah, ini sudah kita temukan jawabannya, sudah selesai. Sekarang tinggal pemasangan di posisi masing-masing, baik alat kapasitornya maupun bagian sambungan kabelnya ya. Baik, di sini pemirsa, kita lakukan penyambungan kembali. Jadi ini penting bagi pemirsa, saya sarankan ketika kita sudah melakukan pembongkaran seperti ini, di bagian sambungan kabelnya ini atau yang disebut dengan soket atau tempat bertemunya antara kabel satu dengan yang lainnya, sebaiknya ketika kita sudah melakukan pembongkaran begini, maka kita rekatkan, perkuat lagi dengan lakban kabel, walaupun hanya lakban kecil seperti ini ya, warna hitam untuk lakban kabel. Karena kenapa? Ketika kita sudah melakukan pembongkaran, maka itu otomatis tidak sekuat lagi jepitan bawaan dari pabrik seperti itu aja. Jadi agar kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya terjadi korslet dan lain sebagainya, maka sebaiknya kita antisipasi memang seperti itu ya. Ini bukan wajib ya, bukan wajib, tapi penting untuk kita jadikan pertimbangan agar supaya kita memaksimalkan dalam menjaga keamanannya barang begitu. Sebagaimana kata pepatah, sedia payung sebelum hujan, berobat sebelum sakit. Sama halnya dengan ini, kita antisipasi memang sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
Baik pemirsa, di sini saya sedikit memberikan penjelasan terkait dengan apa penyebab daripada cepat terjadi kerusakan pada komponen mesin cuci seperti ini. Yaitu ada dua penyebab. Yang pertama adalah bagian daripada kelalaian pengguna. Contohnya seperti emak-emak ketika melakukan pencucian tanpa mempertimbangkan kapasitas beban yang harusnya maksimal sampai berapa kilo, itu pokoknya main hantam saja agar supaya cepat selesai itu pekerjaan. Padahal ini penting dan wajib, bukan sekedar penting tapi wajib diperhatikan daripada kemampuan beban setiap mesin cuci yang kita beli. Itu sudah tercatat dari sananya ya, pabriknya, bahwa ini kapasitas 7 kilo, itu kapasitas 8 kilo dan sebagainya. Dan salah satu contoh untuk menjaga keawetan, seharusnya ketika kapasitas 7 kilo misalnya contohnya, itu lebih baik maksimal kita berikan beban itu 6 kilo. Insya Allah dengan seperti itu akan terjadi keawetan jangka panjang pada mesin cuci kita. Namun ketika kita lakukan over capacity sampai 8 kilo dan sebagainya seterusnya, itu sangat tidak menutup kemungkinan hanya akan berapa lama sudah mengalami kerusakan atau terjadi kerusakan pada alat-alatnya. Itu akibat daripada kelalaian kita, yaitu berlebihannya atau terjadi over capacity pada pemberian beban 5 kilo atau 6 kilo di mesin kita yang melampaui batas sebagaimana mestinya begitu. Pengaruh yang kedua adalah terkait dengan karena sering dilakukan buka tutup terhadap penutup tabung pengering, hingga pada akhirnya mengakibatkan terjadi kendor atau melar pada tali rem mesin cuci, sehingga berkurang fungsinya atau dalam kondisi standby merem gitu, walaupun dalam posisi beroperasi. Jadi kedua penyebab itu dengan satu pengaruh, yaitu larinya ke kapasitor ya. Olehnya itu dari kedua penyebab tadi ini perlu untuk kita selalu perhatikan seperti itu. Jadi untuk mesin cuci saya sendiri yang sedang saya perbaiki ini, saya bisa menarik kesimpulan bahwa penyebab utamanya sehingga cepatnya terjadi kerusakan pada alat kapasitornya ini karena kendornya tali rem, hingga kemudian mengakibat larinya ke mesin, kemudian dampaknya ke kapasitor karena dalam posisi beroperasi, kondisi beroperasi, tapi tetap dalam kondisi dalam keadaan ngerem seperti itu. Jadi itu sama karena berputarnya berat dalam kondisi ngerem, akhirnya larinya ke kapasitor. Jadi pemirsa, penting ya untuk kita perhatikan barang-barang seperti ini itu terkait dengan kapasitas, beban dan lain sebagainya, itu penting. Bagaimana halnya kita manusia, ketika kita bekerja yang tidak sesuai dengan porsi kemampuan kita atau kita lakukan dengan yang namanya over capacity, maka kita sudah tahu bersama yang akan terjadi adalah usia yang tidak panjang atau kita cepat KO seperti itu. Setelah selesai kita melakukan perbaikan, kemudian kita bungkus kembali. Di bagian tadi saya sudah lapisi kantong plastiknya saya sudah double, kemudian tambah direkatkan dengan lakban. Nah, karena aluminium ini yang bawaan dari pabrik ini, lapisan luarnya sudah tidak bisa kita gunakan karena sudah sobek, percuma. Dibungkus pun juga sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi di double saja plastiknya ini, biar mengantisipasi tidak terjadinya kebocoran atau
masuknya air di dalam sambungan soket ini, sambungan kabel ini, biar tidak terjadi koslet hingga menyebabkan terbakarnya pada alat-alatnya di dalam. Nah ini, kemudian untuk kapasitor ini kita posisikan sebagaimana posisi semula di kapasitor yang sebelumnya. Ini kita bisa lihat sendiri pemirsa. Sudah ya. Ini posisinya seperti ini. Kabel, keluarannya kabel itu berada di bagian bawah agar mengantisipasi tidak termasuki air di dalamnya. Jadi memang posisinya sudah seperti ini, dari pabrik sudah seperti ini. Ini ya. Ini bawahnya atas, kemudian yang atasnya di bawah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, alhamdulillah kita tutup kembali. Sudah terselesaikan masalah yang menjadi penyebab tidak berfungsinya mesin cuci ini. Alhamdulillah kita tutup kembali di posisi awal sebelumnya, kemudian dipasang lagi baut ya. Sambil menunggu selesai, alhamdulillah, semoga pemirsa semuanya bisa mengambil pelajaran di sini bagi yang belum memahami, dan bagi yang sudah profesional dalam hal ini, saya mohon maaf atas keterbatasan pengetahuan saya dan dengan alat-alat yang seadanya. Mohon dimaklumi ya, jangan menjadi bahan ejekan seperti itu. Setidaknya ini bisa bermanfaat bagi yang lain yang belum memahami hal ini sebelumnya. Semoga bisa bermanfaat. Nah, alat saya cuman 3 ini, gunting, obeng, dengan tang. Itu aja. Avometer saya tidak temukan. Akhirnya saya nekat saja karena memang sudah beberapa sebelumnya ketika terjadi hal yang serupa, pada biasanya saya sudah banyak pengalaman. Yang pertama error itu adalah ini. Dan pemirsa, sebenarnya ini jangan sampai ada yang bertanya bahwa kok diganti semua. Yang rusak hanya bagian pengiring. Ya memang karena kapasitor untuk 2 tabung ini dia selalunya sistem 2-in-1. Satu benda, satu barang, 2 fungsi. Jadi mau tidak mau kita harus ganti semua. Jadi sebagaimana faktanya tadi, ini untuk kabel bagian pengiring sudah tidak berfungsi, sementara yang pencuci masih. Baiklah, sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya pemirsa semua agar supaya bisa tersampaikan ke semua orang info-info seperti ini. Semoga ada manfaatnya. Silakan di like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih atas kunjungannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.